Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui kebenaran ini kami boleh memahami dengan baik apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami mengenai gereja yang mana Tuhan berikan kepada kami sebagai umat percaya di dalam dunia ini. Dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus saja kami boleh memahami apa yang akan kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama memasuki di doktrin gereja. Dan doktrin gereja kita akan pada bagian pertama ini kita akan sama-sama melihat natur dan hakikat gereja. Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti sudah tahu ya secara umum definisi dari gereja. Gereja sering kita dengar bahwa gereja adalah kumpulan persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus. Dan definisi ini tuh dipahami bahwa gereja tuh dibentuk, gereja sebagai komunitas, kita juga sebagai anggota gereja, itu dibentuk untuk setiap orang yang telah diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, di sana Paulus mengatakan bahwa Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Nah, dalam bahasa Inggris itu tulisannya Christ loved the church and gave himself up to her. Jadi di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 kata jemaat ini menggunakan kata gereja, the church. Dan sebuah pemahaman the church atau gereja ini adalah untuk mereka yang baginya Kristus mengorbankan dirinya. Jadi kita pahami di awal ini bahwa gereja secara di dalam definisinya itu adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus, atau lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi itu adalah kumpulan orang yang Kristus telah selamatkan gitu. Jadi di dalam Efesus 5, Christ love the church. The church ini adalah jemaat, yaitu gereja, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian, di dalam Efesus pasal 1, ayat 22-23, di sana dijelaskan bahwa Bapa meninggikan Kristus ke posisi otoritas tertinggi demi gereja. Firman Tuhan mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini juga berbicara mengenai gereja. Jadi gereja itu adalah di mana Bapa meninggikan Kristus. Kristus berada di otoritas tertinggi. Kristus yang berkuasa atas gereja. Dan di Efesus dikatakan bahwa segala kuasa itu diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia yang menjadi kepala atas gereja, atas tubuh yang adalah persekutuan orang-orang percaya tadi, itu Kristus adalah kepalanya, dia adalah pemimpinnya, dia adalah penguasa dari gereja itu, dari kumpulan persekutuan orang-orang percaya itu. Nah, pada masa bapak-bapak gereja, oleh mereka tuh gereja tuh disebut sebagai communio santorum ya. Itu artinya apa? Communion santorum itu adalah umat Allah yang dipilihnya untuk menjadi miliknya. Jadi communio santorum ini ketika di zaman bapak-bapak gereja itu mereka memahami bahwa gereja itu adalah umat Allah yang Allah pilih, yang telah dipilih untuk menjadi miliknya, bukan hanya sekedar persekutuan, tetapi itu adalah tanda bahwa mereka adalah miliknya, milik Allah, yaitu milik Allah yang di dalam Kristus sebagai pemimpin dan sebagai kepala gereja. Jadi ini dikenal pada zaman bapak-bapak gereja saat itu, communio santorum, umat Allah yang telah dipilihnya untuk menjadi miliknya. Kita akan lihat berbagai definisi lain tentang gereja ya. Pertama, yaitu sudut pandang pemilihan. Ada
definisi lain tentang gereja tuh orang mengatakan bahwa sudut pandang pemilihan gereja yang ada dalam pikiran Allah atau gereja secara ideal, yaitu tujuan akhir dari gereja yang akan dilengkapi dan disempurnakan di akhir zaman, dan bukan gereja yang ada dalam empiris sekarang ini. Jadi definisi dari sudut pandang pemilihan ini adalah definisi secara ideal ya, gereja yang ideal, gereja yang sejati, itu maksudnya gereja yang bukan ada di zaman sekarang ini, empiris sekarang ini, tetapi yang nanti, yang tujuan akhirnya tuh adalah dilengkapi gereja yang sempurna di akhir zaman. Jadi ini dari sudut pandang pemilihan. Kemudian dari sudut pandang panggilan efektif. Dari sudut pandang panggilan efektif ini, gereja didefinisikan sebagai persatuan orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Roh Allah sebagai tubuh dari mereka yang dipanggil secara efektif. Atau secara lebih umum, gereja didefinisikan sebagai persekutuan orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Nah, ini adalah definisi gereja dari sudut pandang panggilan yang efektif. Yaitu persatuan orang yang dipilih ya, orang yang dipilih dan dipanggil sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Lalu berikutnya itu adalah sudut pandang baptisan dan pengakuan. Nah, ini kita sering kenal ya dengan ini juga sering kita ungkapkan di pengakuan iman rasuli ya. Jadi yang kalau misalnya kita bilang di awal kan biasanya kalau pengakuan iman rasuli itu mari kita mengaku iman kita sama seperti gereja di segala abad dan tempat. Nah, itu adalah definisi gereja dari sudut pandang baptisan dan pengakuan. Jadi apa itu maksudnya? Itu adalah sejumlah besar orang yang menyebar di seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia. Jadi bukan hanya di satu wilayah tertentu, tetapi di seluruh dunia, bahkan di seluruh abad, di seluruh zaman, yang mengakui menyembah kepada satu Tuhan di dalam Kristus, dan disatukan dalam iman melalui baptisan, yang kita kenal dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemudian mengakui kesatuan dalam doktrin, melalui adanya perjamuan kudus, kemudian percaya kepada firman Tuhan, dan untuk pemberitaan firman itu mereka melakukan pelayanan yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi definisi gereja dari sudut pandang baptisan dan pengakuan ini, gereja memiliki satu konsep yang sama. Gereja mengaku doktrin yang sama, doktrin kebenaran yang sama, mengaku Alkitab firman Tuhan sebagai pedoman hidup umat yang sama, kemudian yang pasti mengaku dan menyembah satu Tuhan, yaitu Kristus yang adalah juru selamat. Kemudian juga gereja juga kalau gereja itu mengadakan pembaptisan, kemudian perjamuan kudus, berarti itu merupakan definisi atau pengertian tentang gereja dari sudut pandang baptisan atau pengakuan. Jadi kita bisa lihat ya, ini merupakan beberapa definisi tentang gereja. Nah, berikutnya itu adalah sebutan Alkitab untuk gereja. Tadi itu adalah yang kita sudah dengarkan definisi-definisi, itu merupakan rangkuman dari kita tahu konsili-konsili, pemahaman-pemahaman dari bapak-bapak gereja pada saat zaman konsili gereja. Nah, saat ini kita akan lihat apa sebutan Alkitab untuk gereja. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu ada kata kahal. Kahal ini artinya memanggil. Kemudian ada kata etha, ini dalam bahasa Ibrani ya, Perjanjian Lama. Etha yang artinya adalah memilih atau menunjuk. Nah, dalam Septuaginta, sinagoge digunakan untuk menerjemahkan etha ini. Etha itu yaitu memilih ya. Jadi ketika dalam Septuaginta itu Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kata etha itu dalam Septuaginta sinagoge digunakan untuk menerjemahkan etha. Kemudian kata eklesia itu sebagai kata Yunani yang menerjemahkan halal, yang berarti jemaah Israel yang bergabung bersama. Dan kata kehal etha ini juga ada di beberapa ayat seperti ada di kitab Yeremia, Keluaran. Ini adalah kumpulan jemaah.
Jadi kumpulan jemaah itu disebut Kehal Etha. Nah, ini adalah sebutan Alkitab untuk gereja. Jadi kita bisa lihat ya, ada dua hal, yaitu kahal, memanggil, dan etha itu memilih. Di dalam Septuaginta, etha itu menggunakan kata sinagog, sedangkan eklesia itu untuk menerjemahkan kahal atau memanggil, etha atau memilih. Nah, ini dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru itu ada kata eklesia. Ini kata yang kita sangat kenal ya, sangat familiar di telinga kita karena ini dari bahasa Yunani yang sudah banyak dipakai, bahasa Yunani sudah lebih banyak dipakai untuk diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, jadi eklesia. Eklesia yaitu artinya memanggil keluar. Kata ini menyatakan bahwa gereja terdiri dari orang pilihan yang dipanggil sendiri oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam PL tadi, eklesia itu adalah menerjemahkan kata kahal ya. Kahal yaitu memanggil. Jadi kata eklesia ini memanggil keluar dari kata bahasa Yunaninya. Kemudian di dalam perjanjian baru juga menggunakan kata church atau kerak atau kirche. Ini tidak berasal dari kata eklesia, tetapi berasal dari kata kuriake, dari kata kuriake ya, dari bahasa Yunani kuriake yang artinya milik Tuhan. Jadi di dalam kitab perjanjian baru, selain eklesia yang artinya memanggil keluar, ada kata church atau kuriake yang artinya adalah milik Tuhan. Nah, kata berikutnya itu adalah sunagoge, yang ini menunjuk kepada arti bangunan di mana mereka berkumpul untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjanjian baru itu ada kata eklesia, kuriake, dan sunagoge. Nah, tapi sunagoge ini berbicara mengenai gedung ya, berbicara mengenai bangunan di mana orang-orang yang dipilih ini, eklesia dan yang milik Tuhan ini, itu berkumpul untuk beribadah. Jadi, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia sih, gereja semua tulisannya, kalau enggak jemaat gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ada beberapa bagian firman Tuhan yang memakai kata eklesia, tapi ada juga yang memakai kata kuriake, dan ada juga yang menggunakan kata sunagoge. Jadi kalau kita menggali bahasa Yunaninya itu ketika membaca Alkitab kita akan melihat pengertian yang berbeda, pengertian yang mungkin lebih dalam ya, lebih dalam tentang gereja ini, tentang pengertian dari gereja ini. Nah, jadi ini adalah sebutan Alkitab untuk gereja baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, istilah Alkitab untuk gereja, kita akan sama-sama melihat pertama itu adalah tubuh Kristus, gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, sebagian orang di zaman sekarang pasti kita akan mengerti ya, kita sering sekali mendengar istilah tubuh Kristus ini. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 1 ayat 23. Efesus 1 ayat 23 mengatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ini berbicara mengenai tubuh Kristus. Jadi gereja ini bukan hanya, di sini pengertiannya adalah gereja bukan hanya sebagai sebuah universal, tetapi di dalam 1 Korintus bahkan itu menunjukkan gereja sebagai satu jemaat tunggal. Jadi kata ini tuh mau menekankan bahwa kesatuan dari gereja, baik gereja lokal maupun secara universal, yaitu secara dunia, itu mempunyai hubungan yang tunggal gitu, yang vital dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala yang mulia, yang tadi sudah saya beritahu. Jadi istilah Alkitab tubuh Kristus ini bukan hanya berbicara mengenai satu gereja yang dalam lingkup universal seluruh dunia, tetapi ini berbicara mengenai jemaat tunggal. Jemaat tunggal yaitu apa? Yaitu jemaat yang kepalanya adalah Kristus. Jadi ini merupakan pengertian dari tubuh Kristus. Kemudian
Yang kedua yang berikutnya adalah gereja di dalam Alkitab itu juga istilahnya itu adalah yang dipakai adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22 itu dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi istilah Alkitab untuk gereja yang kedua ini yang berikutnya itu adalah gereja sebagai bait Roh Kudus atau bait Allah. Bait Allah itu maksudnya di mana Roh Kudus tinggal, menjadi satu bait Tuhan yang kudus, dan gereja dikatakan sebagai kediaman Allah, tempat Roh Allah berdiam di sana. Jadi di sini istilah ini menerapkan bahwa gereja yang ideal di masa yang akan datang ya, yaitu tentang gereja di dalam Kristus. Jadi bait Roh Kudus, bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Kalau kita lihat dari perjalanan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel sejak masih dalam perjalanan di kemah suci, waktu mereka membawa tabut Allah itu, tempat di mana Roh Allah ada, Roh Allah berdiam. Tidak boleh sembarang orang menyentuh tempat itu. Nah, jadi istilah gereja ini juga merupakan tempat di mana Allah berdiam gitu, dalam pengertian bait Roh Kudus, bait Allah. Tetapi dalam pengertian universal, dalam pengertian yang ideal, itu juga merupakan tempat di mana Kristus ada, tempat di mana Kristus berdiam, Roh Kudus itu ada. Jadi ini menekankan bahwa gereja adalah kudus. Jadi ini mau memberitahu kepada kita bahwa gereja itu adalah tempat yang kudus dan tidak dapat digagalkan. Saya tidak dapat menjadi sesuatu yang tidak bisa dan tidak boleh seharusnya terkontaminasi oleh dosa gitu, karena itu tempat kudus, tempat Allah berada itu secara ideal ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam bait itu, di dalam gereja itu. Kemudian pengertian berikutnya adalah istilah kita untuk gereja itu juga disebut sebagai Yerusalem yang baru. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 26, Ibrani pasal 12 ayat 22, kemudian di beberapa kitab itu juga menjelaskan bahwa kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu Yerusalem tuh dikenal sebagai tempat di mana Allah berdiam di antara orang-orang Israel. Kalau kita lihat juga ya posisi Yerusalem atau Bethlehem, ya Yerusalem di mana ada bait Allah, itu kalau lihat di peta Israel itu ada di pusat, ada di tengah-tengah. Jadi kenapa Yerusalem itu ada di tengah-tengah? Itu supaya kalau misalnya ada orang-orang dari berbagai daerah yang Daud lakukan itu mau pergi untuk beribadah ke Yerusalem, mereka akan tidak terlalu jauh gitu. Kalau seandainya itu ada di utara atau terlalu selatan, itu akan jauh. Tapi Yerusalem itu berada di tengah-tengah, sehingga orang tuh bisa datang untuk ke bait Allah dengan jarak yang sama gitu. Jadi itu berada di simbolisnya tuh di tengah. Yaitu maksudnya apa? Itu menjelaskan tentang Allah yang ada di pusat gitu, simbolis sebagai hubungan antara Allah dan umatnya. Dan kemudian Perjanjian Baru juga memakai kata Yerusalem, tapi Yerusalem yang baru sekarang, bukan lagi Yerusalem dalam fisik gitu. Dan penjelasan ini gereja tuh di mana maksudnya itu adalah Yerusalem baru itu adalah kita bersekutu dengan Dia gitu. Kita sebagai umat pilihan Tuhan itu bersekutu dengan Dia dan kita berdiam dengan Dia gitu. Dan ini juga ketika berbicara mengenai Yerusalem baru itu berbicara berarti mengenai milik sesuatu yang bersifat surgawi gitu, sesuatu yang bersifat kekal. Kemudian berikutnya adalah gereja. Istilah gereja dalam Alkitab juga disebut gereja itu adalah tiang atau dasar kebenaran. Di dalam 1 Timotius, saya akan bacakan 1 Timotius 3 ayat 15. Itu dikatakan seperti ini. Jadi jika aku terlambat,
Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi gereja itu juga punya pemahaman adalah sebagai tiang, sebagai dasar kebenaran. Di dalam Timotius, 1 Timotius 3 itu dikatakan, jika aku terlambat, misalnya jika Paulus terlambat gitu, atau bagaimana untuk memberitahu orang tentang hidup sebagai keluarga Allah, yaitu kembalilah ke gereja gitu. Di gereja itu seharusnya menjadi tiang atau dasar kebenaran, di mana jemaat Allah dapat hidup gitu, dapat tahu kebenaran itu seperti apa. Jadi kata tiang di sini itu merupakan gereja adalah penjaga kebenaran. Kalau misalnya orang-orang tidak bisa menemukan kebenaran di luar gereja, mereka sudah hidup, jemaat sudah hidup tidak baik atau sudah lontang-lantung lah istilahnya, sudah jauh dari kebenaran. Ketika mereka masuk ke dalam gereja, mereka harus menemukan kebenaran itu. Jadi gereja adalah penjaga kebenaran dalam pengertian ini, benteng kebenaran dan pembela kebenaran terhadap musuh-musuh dari gereja gitu, musuh-musuh dari kerajaan Allah, musuh-musuh dari kebenaran Allah. Jadi 4 ini juga merupakan istilah Alkitab untuk gereja. Alkitab menyebut gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Roh Kudus, atau bait Allah, sebagai Yerusalem yang baru, tempat persekutuan. Bait Roh Kudus itu berarti tempat yang kudus, yang mulia, di mana Allah hadir. Nah, Yerusalem itu sebagai makna bahwa gereja itu persekutuan kita dengan Allah, tempat kita bertemu dengan Allah, bersekutu bersama dengan Allah. Dan tiang atau dasar kebenaran. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah kita bisa menemukan kebenaran, di sana ada kebenaran, di dalam gereja ada kebenaran, di dalam gereja kita bisa melihat bagaimana caranya melawan dunia, dan ada benteng sebagai benteng untuk kita bertahan. Jadi ini merupakan istilah-istilah kitab untuk gereja. Nah, kita akan melihat bersama-sama saat ini tentang natur dan hakikat gereja ya. Hal pertama yaitu esensi gereja. Sebenarnya esensi gereja ini apa sih, kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, awalnya kan tadi Bapak gereja, maksudnya kita tadi yang saya bilang di awal, gereja tuh communio sanctorum ya, yang mana itu adalah milik Allah, dipilih dan milik Allah. Tetapi pada abad kedua, pada akhir abad kedua, itu muncul bidat-bidat gereja. Nah, muncul bidat-bidat gereja di dalam konsep ini kita akan melihat esensi gereja pertama dalam konsep Roma Katolik ya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai gereja sampai saat ini, itu sebenarnya ada sejarahnya kan. Sejarahnya tuh gereja Roma Katolik tidak terlepas dari sejarah gereja yang saat ini kita miliki. Jadi pada akhir abad kedua, saat itu tuh mereka banyak bidat, sehingga gereja tuh akhirnya hanya menjadi sebuah institusi eksternal. Jadi gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja yang nampak menjadi yang pertama, kemudian lahirlah gereja yang tidak nampak. Nah, nanti kita akan sama-sama lebih melihat lagi tentang gereja yang nampak dan gereja yang tidak nampak ini. Jadi communio sanctorum tadi yang mengatakan bahwa mereka dipanggil dan dipilih Allah menjadi miliknya, itu terpengaruh akhirnya dengan bidat-bidat yang muncul, sehingga konsep Roma Katolik mereka memiliki pemahaman bahwa gereja itu menjadi sebuah institusi eksternal saja gitu, dan mereka mengajarkan, gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa gereja yang nampak, yaitu gereja yang terlihat, itu menjadi yang pertama. Kemudian lahirlah gereja yang tidak nampak, yaitu gereja yang tidak terlihat gitu. Nah, gereja yang nampak ini itu disebut sebagai mater fidelium. Mater fidelium itu adalah istilah dari orang percaya, ibu orang percaya. Jadi gereja adalah ibu dari orang percaya. Lalu communio fidelium, yaitu komunitas orang percaya. Jadi Roma Katolik ini mengajarkan bahwa dari mater fidelium ini, dari ibu orang percaya itu melahirkan komunitas orang percaya. Jadi konsep gereja sebagai organisasi eksternal ini jadi makin penting gitu buat Roma Katolik saat itu. Jadi gereja itu sebagai institusi gitu, bukan lagi seperti yang tadi kita lihat ya, bukan lagi sebagai apa yang firman Tuhan katakan tentang
relasi dengan Kristus, hubungan dengan dengan sesama orang percaya, menemukan kebenaran di dalamnya sebagai persekutuan dengan Kristus dan lain-lainnya. Tetapi konsepnya tiba-tiba menjadi sesuatu yang eksternal gitu, sesuatu yang eksternal tuh menjadi lebih penting, sehingga hierarki gereja juga lahir di Roma Katolik ya. Kita tahu hierarki gereja tuh lahir, dan ditambah pula ada konsep kepausan, di mana ada satu pemimpin gereja di dalam gereja yang sebagai institusi itu. Jadi saat itu gereja mulai goyang ya, kebenarannya mulai tidak ada, sehingga Roma Katolik mengajarkan bahwa yang pertama tuh lebih penting gitu, yang nampak tuh lebih penting daripada yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu komunitas orang percaya tuh itu dilahirkan dari yang nampak gitu, dari ibu ini kan, ibu yang melahirkan. Lalu kita lihat ya, konsep menurut Ortodoks Yunani. Nah, Ortodoks Yunani ini mereka beranggapan bahwa gereja juga organisasi eksternal, sebuah kesatuan yang sesungguhnya yang nampak secara eksternal dan bukan suatu cita-cita yang tidak terlaksana. Jadi ini berbicara juga mengenai fisik ya, mengenai sesuatu yang nampak secara luar gitu. Dan dalam pemahaman tidak nampak, maksudnya gereja tidak nampak, itu Ortodoks Yunani memahami bahwa gereja adalah pembawa karunia dan kuasa ilahi, serta terikat dalam tugas merubah manusia menuju kerajaan Allah. Jadi Ortodoks Yunani ini yang mirip-mirip sama gereja Katolik, cuman mereka dalam pemahaman tidak nampak, maksudnya gereja yang tidak terlihat, yaitu bukan secara institusi atau gedung, itu mereka memahami bahwa gereja adalah pembawa karunia dan kuasa ilahi, serta terikat dalam tugas untuk merubah manusia menuju kerajaan Allah. Itu menurut konsep Ortodoks Yunani. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah reformasi ini. Jadi ini untuk kita ketahui bahwa di zaman abad itu, zaman abad ketika Roma Katolik dan gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks Yunani itu berdiri, kita juga kenal gereja Barat dan gereja Timur, itu ada penyimpangan di situ, ada pemahaman yang di luar Alkitab, di luar kebenaran saat itu. Dan mereka lebih ke arah institusinya, lebih ke arah eksternalnya. Nah, ketika lahir reformasi, secara umum tuh reformasi itu membawa kepada kita tahu ya, reformasi ketika Martin Luther dan kawan-kawannya sampai Calvin juga, itu mereka ingin membawa konsep kembali kebenaran yang sejati gitu. Jadi secara umum reformasi ini adalah mau menentang apa yang dikatakan oleh Roma Katolik secara khusus dan juga meluruskan apa yang seharusnya sesuai dengan dasar kebenaran. Jadi reformasi ini melawan konsep eksternal dari gereja. Reformasi membawa kebenaran kembali menjadi latar depan, sehingga esensi gereja tidak diperoleh dari organisasi eksternal gereja, tetapi mengingat sebagai komunion sanctorum tadi ya, sebagai umat yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi milik Allah. Jadi konsep Protestan atau di zaman reformasi ini ingin mengembalikan semua itu. Jadi itu adalah sebuah rangkaian di dalam sejarah gereja ya. Nah, gereja yang dikehendaki Tuhan dalam konsep Protestan adalah sebuah objek iman dan bukannya objek pengetahuan. Kita tahu bersama ya, di zaman sebelum zaman reformasi itu ada skolastik, ada ilmu pengetahuan, ada konsep yang ya berbicara mengenai ilmu pengetahuan lebih tinggi gitu daripada iman, sehingga orang-orang memakai logika, orang berpikir untuk gereja tuh bukan lagi sebagai iman, sebagai sesuatu yang spiritual iman, tetapi objek pengetahuan. Dan di zaman reformasi atau konsep Protestan itu gereja tuh dikembalikan lagi konsep yang sebenarnya. Dan disinilah kita menyatakan pengakuan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Jadi itu merupakan sebuah konsep yang diluruskan oleh kaum Protestan atau di zaman reformasi saat itu. Nah, Luther dan Calvin itu mengatakan bahwa gereja itu merupakan persekutuan orang kudus, yaitu suatu persekutuan orang percaya yang disucikan di dalam Kristus dan disatukan dengan Dia sebagai kepala dari mereka. Jadi Luther dan Calvin di zaman mereka punya konsep yang sama dan mereka menyuarakan itu kembali di zaman itu.
Jadi gereja adalah persekutuan orang beriman yang dipanggil dan dikumpulkan keluar dari dunia. Suatu persekutuan orang-orang kudus, yaitu mereka yang sungguh-sungguh tahu dan beribadah dengan benar dan melayani Allah yang benar dalam Yesus Kristus melalui firman Roh Kudus, dan mereka melalui iman menjadi milik semua anugerah yang baik secara cuma-cuma. Nah, ini yang ada esensi gereja dalam konsep Protestan. Kemudian gereja tak nampak. Nah, di dalam realitas spiritual, sebagai persekutuan dari semua orang percaya yang sejati, gereja tidak terlihat. Jadi secara esensinya, kalau gereja tak nampak ini kalau berbicara mengenai spiritual sebagai persekutuan dari semua orang percaya yang sejati, itu gereja tidak terlihat. Hal ini karena kita tidak dapat melihat kondisi spiritual hati orang lain secara jelas. Jadi ini berbicara mengenai gereja yang tidak terlihat ya, gereja yang di mana itu orang percaya yang sejati gitu. Nah, kita bisa melihat, kita pasti bisa ya melihat orang yang hadir di gereja, melihat orang yang melayani Tuhan. Mungkin juga ada perubahan yang kita terlihat gitu. Tetapi kita tidak dapat benar-benar melihat ke dalam hati orang tersebut. Apakah dia benar-benar gereja yang sejati itu? Kita tidak bisa dengan detail melihatnya itu. Keadaan spiritual mereka dengan jelas gitu, karena hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Kita sudah sama-sama mempelajari itu beberapa minggu ini, bahkan beberapa bulan tentang kedaulatan Allah, tentang Allah yang memilih gitu. Jadi kita tidak bisa kalau berbicara mengenai gereja tak nampak ini atau gereja tidak terlihat, ini berbicara mengenai orang percaya yang sejati, yang kita tidak bisa deteksi dengan detail gitu. Nanti kita akan tahu seiring berjalannya waktu gitu, tidak bisa langsung detail, oh dia adalah gereja yang sejati, atau pengertian gereja yang sejati ini adalah orang percaya yang sejati di dalam Kristus. Nah, gereja yang nampak ini adalah gereja Kristus, tapi ketika berbicara mengenai gereja yang sejati, itu bukan berarti gereja Kristus yang sejati itu tidak memiliki aspek yang terlihat, tetap ada aspek yang tidak terlihat, aspek yang terlihat juga ada. Definisinya itu adalah gereja yang terlihat adalah gereja sebagai orang Kristen di bumi, yang dimana orang-orang Kristen di bumi ini melihatnya. Dalam pengertian ini, gereja kelihatan adalah kelompok orang yang datang bersama setiap minggu untuk beribadah sebagai gereja yang mengaku percaya kepada Kristus. Jadi ini juga merupakan definisi dari gereja yang terlihat, gereja yang nampak. Selanjutnya, gereja yang nampak. Gereja yang nampak di dalam dunia ini termasuk juga di dalamnya orang-orang yang bukan umat pilihan. Jadi yang tadi kita lihat gereja yang nampak itu persekutuan orang-orang yang datang bersama-sama beribadah di hari Minggu dan mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi gereja yang nampak ini atau gereja yang terlihat ini juga ternyata termaksud orang-orang yang bukan umat pilihan di dalamnya. Mari kita lihat. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan seperti ini. 17b. Di antara mereka termasuk 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saya akan baca dari ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata gereja yang nampak itu di dalamnya bisa ada yang bukan umat pilihan. Seperti yang sudah kita tahu, ada ilalang, ada gandum. Itu jadi berbicara mengenai di dalam gereja juga ada orang-orang yang bukan umat pilihan. Nah, Paulus berbicara, Paulus menyebutkan 2 nama di dalam Timotius ini, yaitu Himeneus dan Filetus, di mana 2 orang ini, mereka tuh adalah jemaat gereja gitu. Mereka adalah orang yang ada di dalam gereja. Tetapi Paulus menasihatkan Timotius, hati-hati dengan mereka.
karena mereka mengeluarkan omong kosong, bahkan perkataan mereka seperti penyakit gitu. Bahkan bukan hanya itu, mereka menggoyahkan iman beberapa orang yang ada dalam gereja. Jadi firman Tuhan dengan jelas ya mengatakan bahwa gereja yang tampak luar, itu gereja yang terlihat, itu ada orang-orang yang bukan umat pilihan. Tapi kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu siapa. Dan di dalam 2 Timotius 2 di ayat 19-nya, di ayat 19 itu dikatakan bahwa tetapi dasar yang dikatakan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat ya bahwa sebuah peneguhan kembali ya bahwa atau pemahaman kembali bahwa orang yang di dalam gereja itu belum tentu semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan Himeneus, Filetus, ada bahkan di surat-surat Paulus banyak sekali Paulus memberikan contoh ada orang-orang sesat di dalam gereja gitu. Dan mungkin kita tidak bisa mengetahui itu dengan jelas. Bahkan di dalam 2 Timotius ini dikatakan bahwa Himeneus dan Filetus ini sudah menggoyahkan iman beberapa orang. Berarti ada beberapa orang yang imannya sudah goyang gitu. Itu artinya orang yang di dalam gereja saja itu tidak menyadari kehadirannya Himeneus dan Filetus ini. Jadi ini cukup mengerikan ya. Memang ilalang dan gandum tuh kalau tidak diperhatikan dengan baik tuh kita tidak bisa membedakan, agak sulit. Apalagi di zaman sekarang itu semakin sulit dan sulit sekali gitu untuk mengetahuinya. Hanya Tuhan yang tahu dan ketika Tuhan memberikan perasaan itu buat kita ya orang-orang yang Tuhan pilih. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi ini berbicara mengenai gereja yang nampak ya, gereja yang terlihat yaitu di dalam institusi atau di dalam sebuah gedung, dalam sebuah lembaga gitu. Nah, Paulus berkata juga, nah ini ada lagi di dalam 2 Timotius 4, tadi 2 Timotius 2. Jadi Paulus banyak sekali ya memberitahu kepada Timotius nama-nama yang dia tuh bukan bagian dari Allah gitu, bagian dari gereja yang sejati. Di dalam 2 Timotius 4 di situ Paulus menyebut nama Demas. Di sana dikatakan 2 Timotius 4 ayat 10 ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes dia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi nama Demas ini juga disebut sebagai Demas ini adalah orang yang beribadah juga kepada Tuhan gitu, yang berada dalam gereja. Tetapi ternyata pada akhirnya dia jatuh cinta dengan dunia dan dia meninggalkan ajaran, dia meninggalkan gereja, dia meninggalkan kebenaran itu dan dia pergi ke Tesalonika, dia meninggalkan kebenaran itu. Jadi kita bisa lihat ada 3 nama gini yang disebutkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi kita tahu ya, Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus, orang yang paling dekat, maksudnya relasinya tuh akrab, dekat sekali dengan Paulus, sehingga Paulus tuh menyebutkan kepada Timotius yang masih muda, Timotius yang juga memimpin gereja saat itu, Paulus memberitahu bahwa hati-hati, ada juga orang-orang yang tidak termasuk umat pilihan di dalam gereja, dan kamu harus berwaspada dengan orang-orang seperti itu. Dan inilah yang kita ketahui bersama, ini masuk di dalam gereja yang nampak ya, gereja yang terlihat. Jadi di dalam gereja yang nampak itu ada termasuk juga di dalamnya orang-orang yang bukan umat pilihan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tidak semua orang yang rajin ke gereja itu orang yang pilihan. Tetapi kita tidak bisa menjudge ya, kita tidak bisa menghakimi siapapun, kita tidak bisa menghakimi, itu haknya Tuhan. Tetapi ini adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab, fakta, kebenaran, bukan sebuah omong kosong. Jadi ini untuk kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya, tetapi ketika tadi kita berbicara mengenai gereja yang tak nampak, lalu gereja yang tak nampak dan gereja yang nampak gitu, gereja yang terlihat dan gereja yang tidak terlihat. Ini bukan berarti bukan berarti dua bagian ya Bapak Ibu. Gereja ini memiliki satu esensi saja, baik gereja yang tidak nampak maupun yang nampak. Kita akan lihat,
Nah, communio sanctorum. Gereja adalah umat pilihan, dipanggil, dipilih untuk menjadi milik Allah. Gereja yang tidak nampak, itu adalah gereja yang sebagaimana dilihat oleh Tuhan. Sebuah gereja yang terdiri dari orang-orang percaya oleh kuasa Roh Kudus. Gereja yang tidak nampak ini berbicara mengenai pribadi yang dilihat oleh Allah gitu, pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, gereja yang nampak yaitu gereja yang dilihat oleh manusia, yang terdiri dari orang-orang yang mengaku Yesus Kristus, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yaitu persekutuan percaya. Dan gereja yang nampak ini, yang tadi saya bilang, bisa berisi sebagian orang yang belum mengalami kelahiran kembali. Tetapi ini bukan berarti dua hal yang terpisah ya. Ini hal yang esensi yang satu. Jadi orang yang tidak nampak, orang yang percaya kepada Kristus, itu memang yang ideal, yang esensi, yang sejati, yang hanya Allah tahu, yang tidak nampak itu ya. Tetapi orang-orang yang tidak gereja yang tidak nampak ini, gereja yang ideal ini, itu juga berada di dalam gereja yang nampak, yaitu persekutuan kita ya, persekutuan kita sebagai orang-orang, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam satu gereja, dalam satu institusi, itu adalah gereja yang nampak. Tetapi bedanya adalah di dalam gereja yang nampak ini ada orang-orang yang tidak termaksud umat pilihannya. Tetapi ini bukan dua hal yang berbeda, ini satu esensi. Hanya saja yang nampak itu ada orang-orang yang bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi gereja yang tidak nampak, yaitu gereja yang ideal, itu adalah orangnya, orang yang memiliki Roh Kudus itu. Oke. Nah, kemudian gereja memiliki satu esensi. Kita berbicara mengenai esensi gereja ya. Ini yaitu kita bisa lihat ciri-cirinya. Yaitu gereja yang membentuk kesatuan spiritual, di mana Kristus adalah kepala. Lalu gereja dihidupkan oleh satu roh, yaitu roh Kristus. Kemudian gereja mengakui satu iman kepada Kristus. Gereja mempunyai satu pengharapan yang sama, pengharapan kepada Kristus. Dan gereja melayani satu raja, yaitu Kristus. Gereja adalah benteng kebenaran dan sarana Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat rohani kepada orang percaya, yaitu karunia-karunia rohani. Jadi ini merupakan esensi dari gereja yang bisa kita ketahui bersama ya, kita bisa melihat cirinya bersama. Jadi kesatuan spiritual, ada dalam satu roh, memiliki satu iman dan pengharapan, melayani satu raja, bukan melayani manusia, pemimpin gereja yang manusia, atau apalagi melayani iblis, tetapi melayani satu raja. Kemudian gereja adalah sebagai benteng kebenaran yang mencurahkan berkat-berkat, di mana di dalamnya tuh ada karunia-karunia rohani, ada buah-buah roh yang kita ketahui bersama. Nah, itu adalah esensi gereja. Kemudian berikutnya adalah karakter gereja. Kita akan lihat karakter gereja. Nah, karakter gereja yang pertama itu adalah gereja yang militan dan jaya. Ini ada di dalam bukunya Louis Berkhof ya. Itu dikatakan gereja militan dan jaya itu adalah gereja dipanggil kepada suatu pertempuran kudus. Sesungguhnya gereja terikat pada tugas untuk berperang melawan dunia yang jahat dalam segala bentuk kejahatan yang dinyatakan, baik di dalam maupun di luar gereja. Dan melawan semua kuasa spiritual dari kegelapan. Jadi Bapak Ibu, karakter gereja tuh pertama adalah gereja tuh bersifat militan. Itu gereja tuh harus punya jiwa perang gitu, tapi bukan perang secara fisik. Ini perang melawan roh-roh di udara, baik itu yang ada di dalam gereja, yaitu ya kejatuhan-kejatuhan umat percaya. Kita kan tetap di dalam dunia, kita kan tetap akan melakukan dosa pertikaian dalam gereja. Maksudnya hal-hal yang seperti itu kan akan terus ada gitu selama kita masih dalam dunia. Nah, gereja itu diperintahkan untuk ayo kita lawan itu gitu. Makanya kenapa di dalam gereja tetap ada pondasinya kasih. Meskipun ada kesalahpahaman, meskipun ada pertentangan di dalamnya, tapi kita harus melawan. Jangan mau jangan mau dikuasai oleh kejahatan itu. Jadi jiwa militan gitu, harus punya jiwa militan, harus punya jiwa perang gitu untuk melawan itu. Lalu dari luar, itu sudah pasti ya, kita harus melawan kejahatan-kejahatan dari luar gitu, tentang ajaran sesat, tentang hal-hal menyimpang di luar kebenaran Alkitab. Itu kita juga harus punya jiwa untuk melawan itu gitu.
Jadi gereja yang militan. Gereja perlu bertahan dan menyerang. Bukan hanya menyerang, tapi juga harus bertahan. Bertahan dalam kebenaran, bertahan dalam fondasi firman Tuhan yang benar dan mengarahkan diri kepada Kristus gitu. Nah, gereja yang militan di dunia maka menjadi gereja yang jaya di sorga. Tentu gereja jaya di sorga ini berbicara mengenai gereja yang tak nampak ya, gereja yang ideal nantinya. Kita orang-orang umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi karakter gereja pertama adalah gereja, yaitu adalah gereja yang militan, gereja yang jaya. Militan itu siap untuk berperang melawan musuh di dalam gereja yang akan terus ada, seperti singa yang mengaum-ngaum, dan apalagi musuh di luar gereja. Nah, makanya itu sebagai kumpulan orang percaya dalam gereja, kita harus kuat dulu nih di dalam gereja. Kalau kita aja nggak bisa mengalahkan kejahatan maksudnya nggak bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam, bagaimana kita mau melawan yang di luar gitu. Jadi gereja tuh harus sebagai kumpulan orang-orang percaya yang di dalam idealnya sebagai umat pilihan, kita harus punya jiwa militan itu, harus punya jiwa berperang melawan kejahatan dan juga di dalam maupun di luar. Maka kita akan berjaya di sorga. Maksudnya berjaya di sorga tuh memiliki kemenangan lah di sorga nantinya. Lalu karakter berikutnya adalah gereja yang nampak, yaitu eklesia. Karakternya itu adalah gereja menyatakan diri secara terlihat oleh sistem yang ada. Nanti kita akan sama-sama lihat tentang pemerintahan gereja, tentang sakramen, dan lain-lainnya. Nah, menjadi nampak dalam pengakuan dan perbuatan, dalam pelayan firman dan sakramen-sakramen, serta dalam organisasi dan pemerintahan gereja yang eksternal. Jadi karakter gereja ini juga ada yang tadi yang kita sudah lihat, ada ciri khas sakramennya, ada ciri khas pemerintahannya, organisasinya, dan itu adalah karakter dari gereja yang nanti akan kita pelajari di 2 minggu depan dan 2 minggu ke depannya lagi. Lalu gereja yang tidak nampak, eklesiola. Nah, gereja dikatakan tidak nampak karena pada dasarnya gereja ini bersifat spiritual dan dalam esensi spiritual. Dalam hal ini, gereja tidak dapat dilihat dengan mata jasmani yang tadi ya. Sebagai orang yang masuk dalam bagian gereja yang tidak nampak, mungkin saja tidak pernah menjadi anggota organisasi yang nampak. Misalnya, mereka yang menerima Kristus menjelang akhir hidup mereka di atas pembaringan. Nah, ini sepertinya waktu itu kita pernah bahas bersama ya. Saya lupa di bagian mana, tapi waktu itu membahas tentang penjahat yang di sebelah salibnya Tuhan Yesus itu. Yang dimana dia pasti seumur hidupnya nggak pernah masuk di dalam organisasi gereja gitu. Dia nggak pernah masuk dalam organisasi Bait Allah. Dia mungkin juga nggak pernah melakukan rutinitas sebagai orang Yahudi saat itu. Nah, jadi karakter gereja yang tidak nampak ini itu bisa seperti kita, orang yang sudah menikmati persekutuan di dalam gereja fisik di dalam dunia ini, tetapi bisa juga karakter gereja selanjutnya adalah orang yang di akhir hidupnya gitu, di penghujung waktu hidupnya baru dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dia juga bisa disebut sebagai gereja, tapi dalam makna esensi, dalam makna yang ideal, dalam makna yang tidak kasat mata, yang hanya Tuhan yang tahu tentang pemilihan Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa gereja yang tidak nampak, yaitu orang, mungkin saja tidak pernah menjadi anggota organisasi yang nampak. Yaitu misalnya mereka yang menerima Kristus menjelang akhir hidup mereka di atas pembaringan. Jadi kita bisa lihat ya, karakter gereja yang tidak nampak atau eklesiola itu adalah kita, maksudnya orang percaya gitu, dan juga orang yang mungkin seumur hidupnya nggak pernah ke gereja, tapi sebelum dia meninggal dunia, hati dan bibirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia juga termaksud di dalam gereja itu sendiri. Nah, karakter gereja berikutnya yaitu adalah antara gereja sebagai satu organisme dan satu institusi. Nah, gereja sebagai satu organisme itu adalah coetus fidelium atau persekutuan orang percaya yang disatukan dalam ikatan roh. Kemudian, gereja sebagai satu institusi itu adalah mater fidelium atau ibu bagi orang percaya, sebuah tempat pernyataan pertobatan dari orang berdosa dan penyempurnaan orang kudus. Saya ingat banget ini waktu saya masih kuliah, dosen saya di kuliah dia mengatakan gereja itu sebagai ibu. Nah, kenapa gereja sebagai ibu? Dosen saya mengatakan bahwa
Gereja itu tempat orang untuk menangis, tempat orang untuk kembali, tempat orang untuk menyatakan pertobatan, tempat orang untuk berdosa. Kalau Yesus itu adalah kepala gereja sebagai Bapa, maksudnya sebagai kepala gereja. Nah, gereja ini adalah ibu gitu. Ibu tempat orang berdosa untuk pulang, untuk mereka. Gereja tuh maksudnya apa? Dalam konsep ini, kalau seorang ibu ya, ketika anaknya berbuat salah, pasti ibu akan sayang kan, tetap sayang sama anaknya. Nah, ini adalah sebuah pemahaman bahwa gereja itu tempat untuk orang berdosa, tempat untuk menyempurnakan juga orang kudus. Tempat kita kan tahu bahwa proses pengudusan kita terus berjalan selama dalam dunia ini kan. Nah, maka gereja itu sebagai tempat untuk orang-orang seperti kita ini yang masih jatuh terus dalam dosa, itu sebagai tempat untuk kita semakin disempurnakan, semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan juga gereja tempat pulang untuk orang-orang berdosa, sebagai mater fidelium, sebagai seorang ibu yang mengayomi, yang membimbing, yang mengasuh. Nah, jadi ini sebuah konsep yang diberitahukan saat itu bahwa gereja sebagai sebuah institusi atau mater fidelium itu karakternya tuh harusnya gereja tempat orang berdosa. Makanya kita mengenal bahwa harusnya orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang keji itu harusnya diterima di dalam gereja. Karena gereja itu adalah ibu, tempat di mana kita bisa, kalau kita terjatuh, ibu yang akan memulihkan. Nah, seperti itu. Jadi, mater fidelium, gereja sebagai satu institusi di dalam untuk pernyataan mengatakan orang itu berdosa, terus menerima orang berdosa dan menyempurnakan orang kudus, menyempurnakan kita sebagai orang-orang yang masih terus harus mengalami pengudusan di dalam kehidupan kita. Itu adalah karakter gereja. Lalu kemudian gereja dan kerajaan Allah. Gereja dan kerajaan Allah, pengertian dasar dari kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan Allah yang ditetapkan dan diterima dalam hati orang berdosa melalui pengaruh kuasa dan melahirbarukan dari Roh Kudus. Kerajaan Allah, kerajaan itu pada dasarnya adalah pemerintahan dinamis. Dalam hal ini pemerintahan yang dipimpin oleh Allah, di mana wilayahnya itu di mana wilayah pemerintahan itu ada dalam idiom Alkitabiah. Kerajaan tidak diidentikan dengan rakyatnya. Mereka adalah umat dalam pemerintahan Tuhan yang berada di dalamnya, hidup di bawahnya dan diperintah olehnya. Sedangkan gereja adalah komunitas dari kerajaan, tetapi bukan kerajaan itu sendiri. Murid-murid Yesus adalah milik kerajaan, sebagaimana kerajaan itu milik mereka, tetapi mereka bukanlah kerajaan, tetapi mereka adalah milik kerajaan dan kerajaan milik mereka. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kerajaan adalah pemerintahan Allah dan gereja adalah kumpulan manusia. Gereja tidak nampak dipanggil menjadi alat bagi Tuhan dalam mempersiapkan jalan baginya dan memperkenalkan susunan ideal dari berbagai hal. Sedangkan sebagai suatu kerajaan, mereka mewakili pernyataan awal dari susunan yang ideal. Jadi gereja yang tidak nampak, yaitu kita, orangnya, itu menjadi alat bagi Tuhan untuk kita memperkenalkan Dia, untuk memperkenalkan tentang Kristus, memperkenalkan tentang kerajaan itu. Dan sebagai kerajaan, gereja yang tidak nampak ini mewakili pernyataan awal dari susunan yang ideal. Sedangkan gereja yang nampak itu di mana kelompok-kelompok orang Kristen berusaha menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan di dunia. Jadi kerajaan Allah dan gereja ini serupa tapi tidak sama ya. Jadi kita bisa lihat gereja yang tidak nampak itu kita dipanggil untuk menjadi alat bagi Tuhan dalam mempersiapkan jalan baginya untuk kedatangan kedua kali dan memperkenalkan susunan ideal dari berbagai hal, yaitu tugas kita. Kemudian sebagai suatu kerajaan kita mewakili pernyataan dari susunan ideal nanti. Gereja yang nampak yaitu di mana kelompok-kelompok orang Kristen yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan di dalam dunia. Nah, 5 spesifikasi hubungan antara gereja dan kerajaan Allah. Pertama, gereja bukanlah kerajaan Allah. Orang Kristen memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bukan bahwa gereja sudah dekat. Dan memberitakan kabar baik kerajaan, bukan kabar baik gereja. Kedua, kerajaan Allah menciptakan gereja.
Karena ketika orang masuk dalam bagian dari kerajaan Allah, maka mereka menjadi satu dengan persekutuan manusia di dalam gereja. Jadi kerajaan Allah itu menciptakan gereja. Kita sudah masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka di dalam dunia ini kita membentuk persekutuan di dalam gereja. Ketiga, gereja menjadi saksi kerajaan Allah. Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia. Yesus berfirman kepada setiap kita. Gereja adalah alat kerajaan Allah. Roh Kudus menyatakan kuasa kerajaan, bekerja melalui para murid dan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan seperti yang ia lakukan dalam pelayanan Yesus. Dan yang terakhir, gereja adalah penjaga kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 itu dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan, saya akan bacakan ya Matius 16, Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi gereja itu memiliki dan telah diberikan kunci kerajaan Allah. Nah, ini adalah 5 spesifikasi hubungan antara gereja dan kerajaan Allah menurut George Ladd. Kita akan lihat, berikutnya adalah atribut gereja. Nah, atribut gereja ini adalah konsep gereja Katolik. Mereka mengklaim bahwa Gereja Katolik terbesar di seluruh dunia menyesuaikan diri di semua negara dalam bentuk pemerintahan. Kita tahu ya, konsep Gereja Katolik itu satu pusat sentralisasi di Roma. Tapi dalam konsep Protestan terbagi menjadi 2 pandangan dengan gereja tidak nampak dan gereja yang nampak. Gereja yang tidak nampak adalah mula-mula merupakan gereja umum, sebab ini mencakup semua orang percaya di atas bumi pada setiap waktu tanpa terkecuali. Sedangkan gereja yang nampak telah diulang oleh para teolog reform dan juga dalam pengakuan iman yang menyatakan bahwa kita percaya pada satu gereja yang am, dalam satu gereja yang umum, gereja yang dalam satu persatuan gereja. Nah, kesatuan gereja ini adalah gereja yang umum ya. Sedangkan kesatuan gereja itu Roma Katolik melihat eklesia secara hierarki, gereja dalam hierarki, organisasi seluruh dunia mencakup gereja segala bangsa. Tetapi Protestan menekankan pada kesatuan gereja bukanlah semata-mata merupakan sesuatu yang eksternal, tetapi pada dasarnya juga memiliki karakter internal dan spiritual. Jadi atribut gereja dalam konsep Protestan itu bukan hanya sesuatu yang eksternal, tetapi yang internal dan spiritual. Kemudian kesucian gereja. Roma Katolik itu mereka beranggapan bahwa kesucian seremonial dari apa yang mereka lakukan dalam gereja itu, apa yang dilihat orang-orang suci itu yang dianggap suci oleh mereka. Tapi oleh Protestan itu adalah mereka berpendapat bahwa gereja mutlak suci berada di dalam Kristus. Gereja yang berkenan dengan kebenaran Kristus sebagai pengantara. Maka gereja kudus itu di hadapan Allah, gereja yang mengejar tujuan dan memperoleh prinsip-prinsip kesucian yang sesungguhnya berada di dalam Kristus. Jadi kesucian gereja itu bukan masalah apa yang nampak di luar, apa yang nampak terlihat dari luar, tetapi itu berbicara mengenai Kristus yang berada di dalam diri gereja itu, di dalam diri gereja ataupun dalam diri orang percaya itu. Jadi itu merupakan atribut-atribut gereja. Lalu tanda-tanda gereja yang terakhir. Tanda-tanda gereja. Perlu kesadaran, kita perlu menyadari bahwa pentingnya mengetahui antara gereja yang benar dan sesat. Nah, karena tadi kita lihat ya, ada gereja nampak itu ada orang yang tidak percaya di dalamnya, dan bahkan sekarang juga kita melihat ada orang mengatasnamakan gereja tapi ajarannya tidak benar, ajarannya tidak baik di dalamnya, bahkan ada istilah gereja setan dan sebagainya. Maka kita perlu mengetahui gereja yang benar dan sesat. Nah, ini disebut Kristen sejati karena ada orang-orang yang hanya Kristen dalam nama. Ada orang yang hanya Kristen dalam nama ya, tapi tidak memiliki pengalaman kelahiran kembali dan sejati oleh Roh Kudus. Banyak dari orang-orang ini mengambil nama Kristen dan banyak gereja dipenuhi oleh orang-orang yang tidak percaya seperti itu masih menyebut diri mereka gereja Kristen. Kenapa kita perlu sadar? Lalu kita tidak bekerja, nah gereja juga kita tidak bekerja untuk kesatuan organisasi atau fungsional. Dan karena itu kita tidak akan pernah ada persatuan dengan semua gereja yang menyebut diri mereka Kristen.
Perjanjian baru mendorong kita untuk bekerja demi kesatuan semua orang percaya yang sejati. Maka itu kenapa kita perlu mengetahui gereja yang benar dan sesat. Gereja yang sejati, beberapa faktor penting. Nah, ini dia beberapa faktor penting. Pertama, mencintai dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doktrin Alkitab yang benar, penggunaan sakramen yang benar, disiplin gereja yang benar, ibadah yang benar, doa yang efektif, saksi yang efektif, persekutuan yang efektif, pemerintahan gereja yang alkitabiah, kuasa rohani dalam pelayanan, kekudusan hidup pribadi dalam jemaat, peduli pada orang miskin. Nah, kita akan lihat tanda-tanda gereja yang sejati juga, yaitu tujuan gerejanya jelas. Tujuan gereja yang pertama adalah pelayanan kepada Tuhan, yaitu beribadah. Dalam relasi dengan Tuhan, tujuan gereja adalah untuk menyembah Dia. Untuk kita tahu gereja itu benar atau tidak, kita lihat. Pertama, gereja itu harus menyembah Tuhan. Paulus mengarahkan gereja Kolose untuk menyanyikan mazmur dan nyanyian pujian, nyanyian rohani dengan rasa syukur dalam hati kepada Allah. Lalu, Kristus sebagai pusat segala sesuatu untuk hidup pemuji dan kemuliaan, untuk memuliakan namanya. Ibadah di gereja adalah untuk memenuhi tujuan utama gereja, yaitu mengacu kepada Tuhannya. Itulah Paulus menasihatkan bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan perintah yang untuk dipenuhi dengan roh yang dan kemudian menyanyi dan membuat melodi bagi Tuhan dengan segenap hatimu, yaitu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuji Allah di dalam Kristus, pelayanan kepada Tuhan. Tanda gereja yang benar adalah tujuan dari gereja. Pertama, pelayanan kepada Tuhan. Lalu pelayanan kepada orang percaya, memelihara. Alkitab menuliskan bahwa gereja memiliki kewajiban untuk memelihara orang-orang yang sudah percaya dan membangun mereka sampai dewasa dalam iman. Paulus mengatakan, menghadirkan setiap orang dewasa dalam Kristus. Jadi peran gereja, tujuan gereja itu adalah melahirkan jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Itu berarti gereja yang benar. Dan dia memberitahu kepada gereja di Efesus bahwa Allah memberikan kepada orang-orang karunia untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan di dalam Dia, untuk ukuran pertumbuhan, kepenuhan di dalam Kristus, yang kita nanti akan disempurnakan nanti ketika Kristus datang kedua kali. Tetapi tujuan dari gereja, tanda gereja yang benar, gereja yang sehat, tujuannya adalah di mana gereja melayani orang percaya, yaitu memelihara kehidupan orang percaya, membuat orang percaya bertumbuh di dalam kedewasaan iman kepada Kristus. Lalu yang ketiga adalah tujuan dari gereja, yaitu pelayanan kepada dunia. Nah, ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menjadikan semua bangsa muridku. Itu adalah pekerjaan penginjilan, untuk menyatakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Kristus. Itu adalah pelayanan utama, itu adalah amanat agung kita sebagai gereja yang dimiliki gereja terhadap dunia. Tetapi pekerjaan penginjilan, pelayanan kepada dunia itu bukan hanya tentang pekerjaan penginjilan, tapi juga merupakan pelayanan belas kasihan. Pelayanan belas kasihan ini maksudnya apa? Pelayanan belas kasihan ini adalah gereja menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar, untuk orang-orang yang membutuhkan. Pelayanan yang mencakup merawat orang miskin dan membutuhkan di dalam nama Tuhan. Meskipun ditulis bahwa meskipun penekanan perjanjian baru adalah pada pemberian bantuan materi kepada mereka yang merupakan bagian dari gereja, atau orang-orang miskin dalam gereja, tapi masih ada penegasan lain bahwa kita juga harus memberikan pelayanan kepada membantu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya, yaitu gereja harus menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang yang tidak percaya. Yaitu kita harus menanggapi dengan rasa syukur. Masih ada penegasan bahwa itu benar, bahwa untuk membantu orang-orang yang tidak percaya, bahkan jika mereka tidak menanggapi dengan rasa syukur atau menerima pesan Injil. Jadi ini berbicara bahwa gereja juga harus melayani dunia dalam belas kasihan, bukan hanya memang pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan utama, itu tugas kita, itu amanat agung. Tetapi ada yang kedua, yaitu belas kasihan. Yaitu kita harus menjadi berkat. Gereja itu harus menjadi berkat untuk orang-orang yang bahkan menolak Injil, orang-orang yang bahkan tidak menerima pesan Injil itu dengan penuh rasa syukur.
Jadi ini merupakan tanda-tanda dari gereja yang benar dan sehat. Ketika gereja melayani Tuhan dalam beribadah, gereja melayani orang percaya, memelihara, dan gereja melayani dunia, memberitakan Injil kebenaran dan juga dalam belas kasihan. Jadi ini merupakan rangkaian dari pembahasan kita malam hari ini. Biarlah apa yang kita sudah dengar boleh kita pahami bersama. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Contoh. Oh iya. Asal kata gereja itu dari kata Portugis itu ya, gereja itu ya, gereja ya. Oh iya. Ya, Iya, artinya. tapi iya betul, Kalau igreja. Kalau Yunani itu kalau nggak salah eklesia itu ya. Iya betul, tadi yang di awal. Iya, itu aja, Con. Oh iya. Contoh. Oh iya. Tadi di awal-awal tuh ada dijelaskan istilah-istilah bapak-bapak gereja. Mungkin bisa dibantu jelaskan untuk jemaat awam, siapa sih bapak gereja? Ada istilah juga disinggung tadi konsili. Nah, apa itu? Nah, terus ada juga disinggung tadi Septuaginta. Kita mungkin jemaat-jemaat awam kurang paham, itu mungkin bisa dibantu jelaskan. Oh, oke. Tadi bapak-bapak gereja itu jadi di abad di gereja. Jadi dari dalam sejarah gereja sih, Jadi gereja kita sekarang ini nggak hanya langsung Protestan, langsung GPMI berdiri gitu, enggak, ada sejarahnya gitu. Dan awalnya itu setelah era para rasul itu muncullah jemaat-jemaat yang akhirnya mendirikan gereja-gereja kan. Nah itu ada istilah, ada gereja barat, ada gereja timur. Nah itu ada bapak-bapak gerejanya. Bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang pemikir-pemikir gitu, pemikir-pemikir yang merumuskan apa nih yang harus ada di dalam gereja gitu. Nah kalau saat ini kalau kita sudah punya pengakuan iman rasuli, kita sudah punya pengakuan iman rasuli sih dan juga sakramen-sakramen itu tuh dirangkum, dibahas itu di konsili. Nah itu ada banyak sih. Jadi sebenarnya bapak-bapak gereja itu tugasnya apa? Mereka tuh adalah orang-orang yang orang-orang yang menyusun lah, yang merangkum apa yang sudah kita nikmati saat ini dalam gereja. Baik itu lebih banyak sih pengakuan iman, sakramen, bahkan alat tunggal, tentang doktrin-doktrin yang selama ini kita pelajari selama beberapa bulan ini, itu ada pemikir-pemikirnya kan. Nggak mungkin maksudnya saat ini tuh kita sudah mudah banget, kita sudah ada. Jadi bapak-bapak gereja itu mereka tuh orang-orang yang menggali Alkitab, mereka menggali firman Tuhan, mereka rapat berkali-kali untuk akhirnya merumuskan sesuatu gitu. Dan itu adalah bagian penting di dalam organisasi gereja, tidak terlepas juga dari campur tangan Tuhan pastinya. Jadi bapak-bapak gereja itu adalah orang-orang yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara sederhana ya maksudnya. Karena kalau bicara detailnya tuh panjang, karena itu bicara soal sejarah. Seperti kita banyak sejarah. Nah, kalau Septuaginta itu di zaman Alexandria kalau saya tidak salah. Jadi Alexandria tuh pemimpin, kalau saya tidak salah ya, pemimpin Yunani yang jadi di antara PL dan PB, di antara Mika dan Matius, ya di antara PL dan PB itu ada masa intertestamental kan. Nah itu tuh ada Alexandria di sana. Nah, Alexandria ini dia membuat Septuaginta. Nah Septuaginta ini tuh buku-buku terjemahan, jadi bahasa-bahasa ya kita kan tadi dasarnya kan bahasa Ibrani. Nah itu diterjemahkan semua Septuaginta dalam bahasa Yunani. Jadi itu Alkitab yang ada di zaman Alexandria itu, Nah, seperti itu. Apalagi tadi ya? Ya itu mungkin, atau mungkin Musa atau siapa? Atau hamba Tuhan yang lain mungkin, kalau misalnya saya mungkin ada salah atau kurang detail tentang bapak-bapak gereja dan Septuaginta, atau kok ada apa, sudah jelas kok? Atau gimana? Sudah, ya, makasih. Iya. Jadi itu secara sederhananya ya Bapak Ibu, atau ada tambahan Musa mungkin? Atau yang lain, hamba Tuhan yang lain? Contoh-contoh, apakah ada tambahan?
Ya, jadi itu sederhananya sih Bapak Ibu. Jadi waktu di teologi belajarnya kayak gitu. Belajarnya bukan hanya Alkitab aja, tapi sejarah gereja juga. Jadi dihafal itu gereja timur, gereja barat itu Roma Katolik, gereja timur tuh yang ortodoks itu. Ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi tidak hanya mentah-mentah aja gitu dari Alkitab yang sekarang ini, tapi sudah ada pemikir-pemikir. Ada banyak Bapak gereja. Itu kalau mau lihat di itu di Instagramnya Shalom itu ada pembahasan Bapak gereja beberapa anak-anak pengurus-pengurus remaja Shalom. Jadi mungkin bisa dilihat. Ya, begitu saja. Ada lagi mungkin? Saya rasa sudah jelas mungkin. Atau ada tambahan lagi? Oke, nanti minggu depan kita akan lebih dalam lagi pelajari tentang pemerintahan gereja dan juga sakramen gereja supaya bersinambung terus. Oke, jika tidak ada, saya akan menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang telah kami pelajari bersama pada malam hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi sesuatu yang kami pahami dengan baik dan benar, sehingga kami boleh juga mampu memberikan jawaban ketika ada orang-orang yang bertanya kepada kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.